Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi pumping lemma dan CFG yang beranggotakan Karisto Gibran, Fatur Rahman Al-Harjo, Muhammad Faris Aditya Pratama, Muhammad Ilmisani, dan Sadira Taruna Kalvindoro. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pumping lemma. Masuk ke pumping lemma for CFL. Pumping lemma adalah sebuah teori yang menunjukkan bahwa jika string-string tertentu merupakan bagian dari sebuah language, maka string tertentu lain juga harus merupakan bagian dari language. Nah, sehingga pumping lemma ini dapat digunakan untuk membuktikan bahwa setiap language bukan language context free. Nah, jika sebuah L adalah konteks free language, maka string dari L yang setidaknya sepanjang M simbol dapat dilakukan pump untuk menghasilkan string tambahan dalam L. Kemudian untuk rumus pumping lemma. Jadi dapat kita misalkan L adalah sebuah infinite context free language atau CFL. Maka terdapat sebuah M positif integer sehingga untuk nilai apapun W merupakan elemen dari L dengan himpunan W lebih dari sama dengan M sehingga dapat dikomposisi sebagai berikut. W sama dengan U, V, X, Y, dan Z dengan himpunan V, X, Y kurang dari sama dengan M dan himpunan VY lebih dari sama dengan 1. Nah, sehingga UV pangkat I, X, Y pangkat I, dan Z merupakan elemen dari L. Oke, selanjutnya ada contoh dari soal pumping lemma. Di sini kita bakal ngebuktiin bahwa language L itu bukan CFL. Nah, jadi langkah-langkahnya itu di sini kita harus asumsikan dulu bahwa L itu adalah CFL. Nah, yang kedua tuh L tuh harus mempunyai pumping length atau enggak kita misalkan nama jadi P. Nah, setelah itu kita juga harus ambilkan string S di mana S itu kita jadiin A pangkat P, B pangkat P, dan C pangkat P. Nah, yang terakhir kita ngebagi S-nya menjadi beberapa bagian seperti U, V, X, Y, Z. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi di sini kasusnya tuh V dan Y itu hanya memiliki satu jenis simbol. Jadi harus mempunyai A aja, B aja, atau C aja. Oke, jadi di sini kita misalin pumping length itu adalah 5, maka S-nya jadi A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 5. Nah, karena tadi kasusnya di sini V dan Y itu hanya punya satu jenis simbol, jadi kita bebas nih, kita menentuin V ini simbol apa. Misal di sini kita jadiin V-nya itu punya satu simbol A, Y-nya satu simbol B. Maka dibagi jadi kayak gini. U itu kita bagi jadi simbol A, V-nya satu elemen A aja, X-nya 4 elemen B, Y-nya satu elemen B karena tadi kita hanya mau punya satu jenis simbol. Nah, terus yang terakhir Z-nya ada 4 elemen C. Oke. Jadi setelah itu kita harus memasukkan string UVIXY pangkat IZ tuh harus juga masuk ke dalam language L. Nah, di sini kita misalin aja kalau I-nya tuh sama dengan 2. Nah, maka menjadi A pangkat 6, B pangkat 6, dan C pangkat 5. Karena di sini V-nya kan pangkat 2, Y-nya juga pangkat 2. Maka di sini jadi 2, A-nya 2, B-nya 2. Maka di sini U-nya tuh A-nya jadi 6 dan di sini B-nya jadi 6, C jadi 5. Nah, kondisi di atas itu tuh tidak memenuhi aturan dari language L karena bukan konteks free. Kenapa gitu? Karena dia tidak sesuai dengan pangkat yang di atas. Harusnya kan tetap A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 5 karena tadi rumus language L itu
A pangkat N, B pangkat N, dan C pangkat N. Oke, bisa lanjut. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bagian Chomsky normal form atau CNF. Nah, CNF itu apa sih? CNF itu merupakan seluruh konteks free language L yang tidak memiliki lambda atau null production dan dihasilkan dari grammar yang diproduksi dalam bentuk A menuju BC atau A menuju A, di mana BC itu merupakan non-terminal atau variabel dan A merupakan terminal A kecil. Untuk menentukan bentuk ekivalen grammar dalam bentuk CNF itu dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu kita eliminasi unit production dan null production jika ada. Yang kedua, mengeliminasi terminal pada right hand side yang mempunyai panjang 2 atau lebih. Yang ketiga, membatasi jumlah variabel pada right hand side dan produksi menjadi 2. Next. Oke, langsung aja kita ke contoh nih. Misalkan kita diberikan grammar seperti berikut nih. S itu menuju ASA atau AB, menuju B atau S, B menuju B atau null. Yang pertama, untuk dapat mengubahnya dalam bentuk normal Chomsky atau CNF, yang pertama kita lakukan itu kita eliminasi dulu null production-nya. Nah, bisa kita lihat tuh null production ada di variabel B. Kita eliminasi sehingga hasilnya bisa kita lihat seperti pada nomor 1 tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita eliminasi unit production. Karena ada unit production, kita eliminasi dulu nih. Yang pertama A menuju B dulu. Mohon maaf, maksudnya S menuju S dulu. Kita lihat tuh S-nya hilang sehingga jadi seperti yang nomor 2 yang bawah tersebut. Nah, lalu kita lihat ke kanan atas, itu hasil dari kita mengeliminasi A menuju B, sehingga bisa kita lihat A menuju B menjadi B kecil. Nah, lalu langkah yang selanjutnya mengeliminasi A menuju S, sehingga bisa kita lihat pada baris kedua dari A itu menjadi isi dari S tersebut. Oke, next. Nah, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, itu mengeliminasi terminal pada right hand side yang mempunyai panjang 2 atau lebih. Kita lihat nih di sini kan apa namanya itu tadi di S itu ada variabel maksud saya terminal A dan variabel B. Jadi kita ubah nih si terminal A tadi menjadi variabel baru nama TA. Nah, sama di A juga ada kan A kecil B besar, jadi kita ubah si terminal A itu jadi variabel yang bernama TA. Nah, karena kita udah mengeliminasi semua terminal pada right hand side, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, itu membatasi jumlah variabel pada right hand side menjadi 2. Nah, kita lihat tuh di variabel S itu ada ASA. Nah, karena variabel ada 3, jadi kita satuin tuh SA jadi variabel baru yang nama VA. Nah, jadi diubah tuh jadi AVA. Nah, di mana VA itu isinya SA. Oke, next. Closure properties atau CLF bersifat tertutup pada operasi tertentu, maka itu kita perlu membuktikan pada operasi mana saja CFL tertutup. Next. Yang pertama ada operasi union. Jika misalkan ada G1 yaitu dibentuk dari V1, T, P1, S1, dan ada G2 dibentuk dari V2, T, R2, dan S2, maka dapat
lakukan operasi union dengan memisalkan variabel baru, maksud saya grammar baru yaitu G. Maka grammar G dibentuk dari V1 union V2 union S. S merupakan variabel start yang baru, dan T serta P1 dan P2 union union S menuju S1 atau S2. Ini merupakan production rule yang baru karena tadi kita memiliki variabel start yang baru, kemudian variabel S. Pada operasi ini kita harus berasumsi kalau tidak ada variabel yang beririsan pada grammar 1 dan grammar 2, maka CFL tertutup pada operasi union, operasi concatenation. Jika misalkan ada word 1 sampai dengan word 2 sampai dengan word M, dari word M plus 1 sampai dengan word N, maka bisa dibilang kalau word 1 sampai dengan word M merupakan dari grammar 1 dan word M plus 1 sampai dengan word N merupakan dari grammar 2. Maka kita dapat melakukan concatenation. Operasi yang dilakukan hampir sama dengan union, hanya saja diganti pada bagian production rule. Kalau union tadi S menuju S1 atau S2, di sini S-nya menuju S1, S2. Maka terbukti kalau CFL tertutup pada operasi concatenation. Next. Ada operasi star. Di sini jika diberikan word 1, word 2 sampai dengan word N, di sini word-nya akan bisa dibentuk dipecah-pecah sehingga nanti terbentuk variabel S1. Dengan membuktikannya dengan membuat variabel S start yang baru menuju lambda atau S1 dan S. Di sini S1-nya itu merupakan word yang dipecah-pecah tadi, dan S merupakan rekursif dari CFL ini. Di sini kita lihat jika L1 sama dengan A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih dari 0, maka L1 star sama dengan A pangkat N, B pangkat N, atau di mana N lebih besar sama dengan 0, bintang juga bebas konteks atau CFL. Maka CFL tertutup pada operasi star. Di sini ada operasi reversal. Jika L merupakan context free language, maka L reversal merupakan CFL juga. Dapat dibuktikan dengan jika L dibentuk dari CFG grammar G, yaitu V, T, P, S, maka dapat dibentuk G reversal, di mana dibentuk dari V, T, P reversal, dan S. Di mana P reversal adalah A menuju alpha reversal atau A menuju A dalam P biasa, bukan P reversal. Maka terbukti bahwa L reversal merupakan context free language dari induksi dalam panjang turunannya. Next. Di sini ada operasi intersection. Jika diberikan L1 dan L2 yang merupakan CFL, maka intersection dari mereka itu bukan merupakan CFL. Di sini ada L1 dan L2, di mana L1 A dan B berjumlah sama tapi tidak dengan jumlah C, sedangkan pada L2 B dan C harus berjumlah sama tetapi tidak untuk jumlah A. Maka untuk intersectionnya kedua kondisi itu harus benar, di mana A, B, C harus berjumlah sama. Maka dari itu intersection dari L1 L2 atau kita buat di sini adalah L3 bukan merupakan context free language. Maka context free language tidak tertutup pada operasi intersection. Nah, di sini ada complementation dikarenakan L1 intersection L2 sama dengan komplement L1 union komplement dari komplement L1 union komplement L2. Maka dari itu sejak intersection bukan merupakan CFL, maka CFL juga tidak tertutup pada operasi complementation. Next.
Nah, lalu yang selanjutnya ada decision properties. Nah, apa sih decision properties itu? Decision properties atau sifat keputusan merupakan suatu masalah yang diberikan dari konteks free language, lalu kita dapat menentukan jawaban ya atau tidak. Jika bisa menentukannya, maka masalah tersebut dapat ditentukan atau tidak dapat ditentukan, atau decision. Nah, adapun 3 sifat yang dilihat dari decision properties itu, yang pertama emptiness, yaitu kekosongan, yang kedua itu finiteness, keterbatasan, dan yang ketiga itu membership of a string, keanggotaan string. Nah, masuk yang pertama yaitu emptiness. Nah, emptiness di sini berfungsi, misal kita diberikan CFG, ada algoritma untuk memutuskan apakah bahasanya kosong. L grammar sama dengan kosong atau tidak. Pembuktiannya itu atau testingnya itu bisa dilakukan seperti berikut. Yang pertama itu gunakan representasi dan algoritma CFG dari CFL yang diberikan. Periksa apakah simbol awal atau variabel tidak berguna. Nah, yang kedua itu simbol yang tidak berguna adalah simbol yang tidak mendapatkan string terminal apapun. Nah, yang ketiga, jika simbol awal ditemukan tidak berguna, maka bahasanya kosong atau return true, language grammar-nya itu tidak kosong. Nah, selain dari itu dia salah atau return false. Nah, contoh dari emptiness itu diberikan CFG sebagai berikut. S menuju AB, A menuju AA atau A. Nah, di sini disebutkan bahwa language-nya itu kosong. Kenapa? Karena pada bagian S itu membutuhkan A dan B nih. Nah, dan di situ juga ada A diberikan, tetapi B tidak diberikan. Maka B dikatakan tidak berguna dari S. Tidak bisa diturunkan, maka dia disebut bahasa kosong atau tidak sesuai. Tidak menghasilkan apa-apa. Nah, untuk yang kedua, sama seperti yang pertama, akan tetapi S-nya itu menuju AB atau A. Nah, language grammar-nya itu tidak kosong. Kenapa? Karena pada bagian S itu membutuhkan A dan B ataupun terminal A. Nah, di sana S dapat dikatakan tidak kosong karena dapat mempunyai satu turunan, yaitu S menuju A. Nah, setidaknya ia mempunyai satu isi di dalamnya, yang yaitu language grammar himpunan A. Maka dia dikatakan bahasa ini tidak kosong. Yang kedua ada finiteness. Nah, finiteness di sini, misalnya kita diberikan CFG, ada algoritma untuk memutuskan apakah bahasanya LG itu terbatas atau tidak. Nah, untuk pembuktiannya atau testingnya itu, pertama kita bisa cek grammar, apakah hasil dapat berulang, apakah tidak. Yang kedua, jika hasil berulang, maka dikatakan infinite atau tidak terbatas, dan jika tidak berulang, maka dikatakan finite atau terbatas. Nah, untuk finiteness itu contohnya diberikan CFG sebagai berikut. S itu menuju A dan B, dan A itu menuju A atau B itu menuju B. Ini dikatakan finite. Kenapa? Karena pada bagian S membutuhkan variabel A dan B. Dan turunan dari A itu dapat diisi hanya satu terminal A, dan turunan B dapat diisi hanya satu terminal juga B. Maka bahasa yang didapatkan itu bisa AB atau BB. Ini dikatakan terbatas karena hasil bahasa yang dikeluarkan tidak banyak dan dapat dihitung. Nah, untuk yang kedua itu sama, akan tetapi A itu menuju A ke variabel A atau A. Nah, ini dikatakan infinite. Kenapa? Karena pada bagian S itu membutuhkan variabel A dan B, dan turunan dari A dapat diisi dengan AA atau terminal A. Di sana dapat berulang turunan AA beberapa kali ataupun sekali dengan terminal A. Lalu turunan dari B itu hanya dapat dilakukan sekali, yaitu terminal B. Maka bahasa yang didapatkan adalah AB, AAB, AAAB, AAAAB. Nah, itu bisa berulang sampai A pangkat NB. Nah, ini dapat dikatakan tidak terbatas karena hasil bahasa yang dikeluarkan itu bisa banyak dan diulang berkali-kali atau tidak bisa terhitung. Nah, untuk yang ketiga itu ada membership.
Membership itu diberikan CFG, ada algoritma untuk memutuskan apakah string itu W dari language grammar. Untuk pembuktiannya itu atau testingnya itu yang pertama kita ubah CFG menjadi Chomsky Normal Form atau CNF. Yang kedua itu kita lanjut ke CK algoritma. Nah, contoh dari membership itu diberikan CYK algoritma. Yang pertama kita input word A1, A2 sampai dengan AN. Yang kedua itu kita membuat triangular table di mana XIJ itu sama dengan himpunan A atau A menuju star AI plus 1 sampai AJ. Dan kita lihat jika S itu elemen X1N, maka S itu menuju bintang word. Nah, untuk triangular table itu ada di sebelah kanan sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.